تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, ya. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum, santri-santri Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, ya. Semoga selalu dalam kebaikan dan Allah jaga juga, ya. Dan Allah berkahi setiap ilmu yang dipelajarinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insyaallah sebelumnya kita telah belajar tentang tingkatan, ya, Islam, ya, terus iman dan ihsan, ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang itu, ya. Jadi pertama Islam, maksudnya tingkatan tertinggi itu adalah ihsan, ya. Pertama Islam dulu, kemudian meningkat menjadi iman, kemudian meningkat lagi menjadi ihsan, ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sirah, ya, tentang tiga hal tadi yang dimana santri-santri pun sedang menghafalnya, ya. Di hadis kedua kita akan memurojaah, akan mengisahkan tentang bagaimana terjadinya hadis itu disampaikan, ya, sebagaimana disampaikan oleh sahabat besar, ya. Siapa itu? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Abu Abdirrahman, siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Baik, jadi pada suatu hari, ya, ketika ini disampaikan dari kedua sahabat tadi, ya, seperti di hadis yang sedang dihafal. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Jadi pada suatu hari para sahabat sedang berkumpul atau di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang mendengarkan nasihat dari Rasulullah, sedang mendengarkan kebaikan-kebaikan yang Rasulullah sampaikan. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan pakaian putih yang sangat putih dan rambutnya hitam, sangat hitam, dan tidak terlihat, ya, bekas-bekas orang yang sudah melalui perjalanan jauh, ya. Padahal di sekitar para sahabat tidak ada yang mengenalnya, ya, tidak ada yang mengenalnya. Ini dari mana, ya? Tahu-tahu ada yang datang, seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat bersih dan putih sekali, dan rambutnya pun hitam. Tahu-tahu datang menghampiri Rasulullah, kemudian duduk,
ya, duduk menghampiri Rasulullah, begitu sangat dekat hingga lututnya pun bersentuhan dengan lutut Rasulullah, ya, saking dekatnya, ya. Kemudian dan memegang kedua pahanya. Kemudian bukan hanya itu, ya, lihat, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat di sekelilingnya tetap memperhatikan apa yang dilakukan laki-laki tersebut dan Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah. Faqala ya Muhammad akhbirni 'anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam itu apa? Kemarin sudah dipelajari kan? Islam adalah bersaksi, ya, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian laksanakanlah sholat, ya. Kemudian bayarlah zakat, keluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir apa? Ada yang tahu tidak? Yang terakhir adalah pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu. Setelah Rasulullah menjawab itu, kemudian apa? Laki-laki itu berkata, "Ya, engkau benar." Para sahabat merasa aneh melihat, ya, ada laki-laki datang bertanya, kemudian dijawab. Setelah itu dia berkata benar tentang jawaban itu. Masya Allah, ya. Nah, dan yang paling salah satu sahabat yang terheran-heran adalah Umar, ya, di dalam hadis itu. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu belum selesai, nak, ya. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi. Apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah, apa itu iman? Apa itu iman? Masya Allah, ini sangat penting, nak, karena kita di Kutab belajar iman kan, ya. Apa itu iman? Dengarkan baik-baik apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, iman itu adalah iman kepada Allah, ya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Selanjutnya iman kepada Rasulnya. Dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Terus setelah itu apa? Laki-laki itu menjawab lagi, engkau benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan jawabannya. Masya Allah. Ya, setelah itu
laki-laki itu kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa yang dia tanya? Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Apa itu ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya. Ya, menjawabnya bagaimana? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, tapi jika kita tidak mampu, karena memang tidak mampu untuk melihat Allah, maka kita harus meyakini bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian kapan? Beliau bertanya lagi, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tidak cukup sampai situ. Laki-laki tadi melanjutkan pertanyaannya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaqa falabithtu maliyan. ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Maksudnya tanda kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, ketika budak-budak wanita melahirkan tuannya, ya, dan engkau akan melihat seseorang yang dulu tidak menggunakan alas kaki, ya, tidak menggunakan baju dan menggembala kambing dan miskin, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan itulah salah satu tanda-tandanya. Tapi bagaimana memahaminya? Bisa mempelajari tafsirnya. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, kemudian orang tersebut atau laki-laki tersebut pergi. Dan setelah itu, sebagaimana disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab, Umar pun terdiam, ya, tidak berusaha untuk mencari orang tersebut. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang kemarin bertanya kepadaku? Siapa yang datang kemarin? Umar menjawab, wallahu alam, atau Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ya, Allah lah yang maha tahu. Jadi ini pelajaran penting, ya. Jika kita tidak tahu, jangan asal menjawab. Jika tidak tahu ilmunya, maka jawab apa? Wallahu a'lam. Ya. Nah, setelah itu apa? Kembali kepada kisah tadi, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian yang ingin mengajarkan agama ini. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ya, banyak dari kisah tersebut, sebagaimana di dalam hadis kedua di hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, coba kita lihat, ya, bagaimana
Allah ingin berikan ilmu, ya, Allah ingin memberikan ilmu kepada hamba-hambanya melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulnya. Bagaimana Jibril atas izin Allah, ya, berubah bentuk menjadi wujud manusia, padahal dia adalah malaikat, ya, atas izin Allah. Dan begitu banyak bagaimana ketika ada seorang penuntut ilmu, ya, lihat para sahabat begitu tenang menyimak, mendengarkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada laki-laki tadi. Kita bisa mengambil bagaimana adabnya para sahabat. Tidak ada yang berkata, maksudnya ini siapa, bertanya ini siapa lah, ya, mereka menyimak dengan seksama. Dan ini adalah adab dalam menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi ilmu. Yang paling penting adalah apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah semata, ya. Dan bagaimana setelahnya ketika kita beriman kepada Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, harus dilanjutkan dengan apa? Muhammadu Rasulullah, ya. Tidak cukup kita hanya mengikuti Rasulullah tapi tanpa iman kepada Allah. Tidak cukup kita hanya beriman kepada Allah tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya, ya. Dan inilah begitu banyak yang bisa kita ambil dari mulai sebelumnya dijelaskan, ya, rukun Islam, ya, Islam, tingkatan Islam, kemudian naik lagi keimanan, kemudian lagi ihsan. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini, ya, kita sudah memahami iman, Islam, ya, Islam, iman, ihsan, dan kita harus yakini betul hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan Allah lah Sang Khalik, Maha Pencipta, ya, Maha Pencipta, dan kita harus yakini tugas kita hanyalah beribadah kepadanya, beriman, taat, dan jangan durhaka, ya, dan jangan membangkang pada Allah, ya. Al-Khaliq, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disampaikan di dalam surat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, alhamdulillah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, ya. Jadi itu bahasa Ustadznya, ya. Kalau untuk matan yang rincian hadis itu yang sedang dihafalkan, Ustadz hanya menyampaikan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Berkaitan dengan hal-hal yang tidak kurang dipahami, bisa mencari tafsirnya, ya, tafsir dari Arba'in, ya, itu bisa lebih merinci lagi untuk tambahan ilmunya. Nah, cukup dari Ustadz, dan kita semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah memudahkan segala urusannya, dan kita berdoa semoga Allah angkat musibah ini dan kembali normal seperti sedia kala. Cukup dari Ustadz, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.